3, 2, 1. Makan sama leader kita semua, Kang Aceh Preplos yang luar biasa. Ya, dimana beliau adalah dulu cerita sedikit. Dulu ketika saya gabung sore hari, beliau gabungnya malam hari. Otomatis dia di bawah saya, gitu kan? Ya. Nah, dulu sempat ceritanya saya bergabung itu dulu cuma nyimpen nama ke Kang Dani. Walaupun Kang Dani udah tembus Pajero, saya cuma nyimpen nama di disiplin Kang Aceh. Saya kalah closingan di awal, kan? Saya kalah dia closingan lari. Saya dia minder, gengsi dong, upline kalah sama downline itu ya. Ya, Aing namanya ya. Saya telepon sehari lagi Kang Dani, saya daftar atas nama istri, alhamdulillah running atas nama istri. Yang kemarin tanggal 2 Februari tembus susuri ya. Alhamdulillah. Bahkan udah dapat beberapa reward juga. Cukup kita bos dapat apa aja? 5 motor, 2 mobilio, 1 Pajero, 1 luxury. Sebentar lagi mobilio ketiga sama Pajero kedua. Pajero kedua tinggal Samuel. Nah, akibat saya paham materi ini, padahal materinya dasar teman-teman. Materinya cuma dasar, kemarin udah disampaikan sama teman-teman juga. Artinya kenapa sih? Padahal PTBS itu luar biasa. Kenapa kita nggak habis-habisan gitu kan? Contoh kemarin Kang Sony kan, Pak RT kan sempat hilang, betul ya? Sempat hilang nggak tahu kemana. Justru saya malah alhamdulillah kalau Kang Sony hilang, gitu kan? Berarti berkurang 1 saingan saya. Betul ya? Nah, saingan saya kurang 1 kan Sony tiba-tiba balik lagi, kok ada lagi gitu kan? Oh, nambah lagi saingan. Kemudian ada laporan nih Pak Ajang Mary kemarin sempat berhenti juga, bukan berhenti berarti ya, cuma isi bensin ya, atau kencing di jalan. Ya. Cuma ngisi bensin, nggak tahu nyoba high power, nggak tahu enggak, kenapa berhenti tiba-tiba laporan lagi. Bos, kenapa Ajang? Kemarin udah mulai balik lagi. Wah, ngapain balik lagi? Saya bilang udah wekat sekalian, gitu kan? Biar saya nggak ada saingan lagi, gitu kan? Kan lumayan ngurangin saingan, gitu kan? Makanya teman-teman kalau mau berhenti ya silakan, gitu kan? Kenapa saya silakan? Ya buat saya aja semua rewardnya. Jadi nggak ada saingan, ya. Nah, itu cerita dikit ya. Nah, apa sih? Kenapa sih saya jalani habis-habisan PTBS? Itu yang pertama. Widona ya ada? Kang Aceh, ayah spidol bos. Ayah. Nah, kenapa sih kita berada di kendaraan PTBS? Kenapa sih saya jalani habis-habisan? Kenapa sih Mas Dani udah dapat 9 miliar kok habis-habisan, betul ya? Kenapa? Karena PTBS ini peluang besar. Kenapa saya bilang peluang besar? Karena PTBS ini menciptakan ribuan itu luxury-nya, miliarannya belum saya dapatkan. Dan masih banyak perusahaan yang belum saya dapatkan uang miliarannya. Kenapa? Berarti perusahaan PTBS punya hutang ke saya, gitu kan? Kenapa punya hutang? Nah, saya cara nagih hutangnya gimana? Buktikan dengan jaringan kita. Nah, sebenarnya PTBS ini punya hutang ke kalian. Kenapa saya katakan punya hutang ke kalian? Ya kalian daftar. Nah, untuk dapat menagih hutangnya gimana? Tagih hutangnya dengan jaringan. Betul ya? Nah, PTBS ini udah luar biasa. Ya, PTBS daftarnya murah. Hasilnya mewah. Coba di luar sana usaha apa 2.100.000. Betul ya. Kita misalkan mohon maaf, kita misalkan lagi jualan taruh kilo, rodanya aja lebih dari segitu. Betul ya. Belum lagi bahan-bahannya. Kemudian kalau misalkan habis ciloknya, kita modal lagi ya. PTBS daftarnya murah, sekali seumur hidup, hasilnya mewah. Kalau saya katakan modalnya itu kaki 5, tapi hasilnya Bintang. Betul ya? Betul. Di sini siapa yang belum punya jaringan? Rata-rata udah semua. Nah, teman-teman sebagai leader, coba pahami ini, edukasi lagi ke jaringan. Insya Allah kalau misalkan teman-teman paham, jaringan kalian paham, insya Allah running. Nah, caranya pengen running gimana? Kitanya dulu running, kitanya dulu lari. Gimana teman-teman kita jaringan kita mau lari kalau kitanya nggak lari? Ya, gimana teman-teman kita jaringan kita mau semangat kalau kitanya nggak semangat? Nah, rata-rata bisnis jaringan downline itu tergantung upline-nya. Kalau upline-nya, kalau kepalanya atau pongkonya itu semangat, jaringan kiri kanan juga pasti semangat. Betul ya? Nah, berarti kalau misalkan pengen lari jaringan, kitanya dulu harus lari. Kita nggak bisa yang namanya bisnis jaringan, kita nggak bisa ngandelin jaringan. Ya, setiap orang, setiap member yang selalu mengandalkan jaringan tinggal siap-siap tunggu kehancuran.
Kenapa saya bilang siap-siap tunggu kehancuran? Saya udah ngalamin. Saya pernah jalan udah besar, tiba-tiba nggak ada reward, nggak ada komisi. Dan itu ngalamin. Biasa bonus tahun 2020 itu bonus 4 juta per bulan, 5 juta per bulan. Tiba-tiba jadi anjlok jadi 1.200.000. Buat bayar kontrakan saya 700. Posisi udah nikah. Gitu kan? Terus kemudian saya sempat ngalamin nafkahin istri cuma 10.000 per hari. Itu pun kalau ada. Saya makan sama Royco dan lain-lain, saya ngalamin. Istri saya nggak punya telur, yang nggak suka telur, tiba-tiba jadi suka telur. Kenapa? Karena kondisi dan keadaan. Nah, saya nggak mau terulang kembali hal tersebut terhadap keluarga saya. Makanya saya habis-habisan. Terus saya gali, alhamdulillah dapat materi. Sharing sama Kande luar biasa, gitu kan? PTBS daftarnya murah, hasilnya mewah. Hasilnya mewah. Oke, saya sambil lihat dulu. Takut ada yang salah penyampaian. Nah, modalnya berapa? 2,1 juta. Dapat 12 box senilai 3 juta. Berarti kalau misalkan kita kerjakannya pertama, kita berarti dapat untung. Berarti kalau kita kerjakan besoknya berarti dapat untung. Kita beli motor dari PTBS berarti untung. Kita beli mobil dari PTBS berarti untung. Kita beli rumah dari PTBS berarti untung. Berarti yang kerjakan PTBS hasilnya untung. Jadi nggak ada kerugian. Makanya saya kalau saya udah daftar numpang nama doang. Nah, saya juga hanya kal nama. Kunaon dulu tadi kerjakan cuma numpang nama hunkul. Karena saya udah dunia persilatan MLM rata-rata dipandang masyarakat itu udah jelek. Betul ya? Nah, tugas kita di PTBS meluruskan seperti apa sih multi level yang baik itu, seperti apa sih MLM yang jelas itu. Karena di setiap multi level marketing rata-rata nggak ada yang bertahan 5 tahun. Betul ya? Cuma ada 2 perusahaan, yang satu perusahaan si A, yang satu PTBS. Ya, perusahaan si A tahu kan? Siap, gitu kan? Nah, modalnya 2,1 juta. Nah, di dalam ini ada 2 karakter. Yang pertama ada karakter pejuang. Yang kedua ada karakter pecundang. Nah, karakter pejuang sifatnya apa aja karakternya? Ayo, apapun yang dilakuin. Berani. Apalagi semangat. Antusias. Udah pernah disampaikan belum materi ini? Belum. Antusias. Apalagi? Baperan. Sungguh-sungguh. Enggak baperan. Tidak baper. Enggak kenal lelah. Tidak gampang menyerah. Tangguh. Gak cengeng. Kayak Kang Rahman. Kebetulan ada mitra saya yang dulu sempat juga berhenti. Ya. Nah, sifat pejuang itu pertama berani. Kenapa harus berani? Yang pertama berani mengambil risiko. Kenapa? Karena yang namanya pembisnis kalau nggak berani mengambil risiko, yang namanya bisnis pasti ada risiko. Nah, risikonya apa? Risiko kita bergabung di PTBS yaitu kaya. Iyalah, bisa mengubah 180 derajat. Berani mengambil risiko. Udah nggak ada ruginya kan? Cuma ditolak doang. Kalau ditolak itu mah udah biasa. Betul ya? Ketika kita prospek ditolak ya prospek lagi. Ketika kalian ngocok dadu, main dadu, kocokan dadu emang langsung keluar angka 6? Kan enggak kan? Betul ya? Keluar angka 3 apa yang dilakukan? Kocok lagi. Tiba-tiba sampai keluar angka 6. Berarti kalau prospek ditolak, prospek lagi. Nanti lama-lama juga closing. Betul? Lapar makan aja, nanti juga kenyang. Ya gitu, prospek aja. Nanti juga posting. Kocok aja, nanti juga keluar angka 6. Betul ya? Bisa dipahami? Artinya apa? Berani mengambil resiko. Berani berjuang bersama jaringan. Berani turun jaringan. Berani cari kedalaman. Kemudian semangat, nggak pantang menyerah. Ya, kenapa harus semangat? Yang namanya bisnis. Kalau teman-teman pengen serius jalani bisnis PTBS, modalnya coba upgrade, jangan basic. Kenapa? Kalau misalkan basic itu pakai coba-coba. Paket mudah-mudahan ya tahu. Saya masih gede basic. Berarti saya gabung di PTBS lah paket mudah-mudahan we. Makanya saya jarang edukasi, kalau saya prospek jarang nawarin yang basic.
Nah, yang saya tawarin ya, yang saya tawarin itu minimal reguler, modalnya 6,1 juta. Kenapa dari paket reguler? Karena kalau kita upgrade ke paket basic, ya mungkin bukan upgrade tapi downgrade ke paket basic, si calon mitra itu bakal kaget. Kenapa? Kok dari 6.100.000 ke 2.100.000 udah bisa jadi member? Itu kunci terakhir kalau saya. Yang namanya basic itu kunci terakhir. Jadi yang pertama saya tawarin adalah paket reguler. Pak, untuk daftar bonus di bisnis ini berapa? 6.100.000. Ya, 6.100.000. Wah, mahal amat. Ih, justru saya gitu. Justru di awal saya juga mahal. Tapi tenang Bapak Ibu, buat Bapak ada diskon. Diskonnya 70%. Berarti Bapak cukup 2.100.000 sudah bisa jadi member. Tapi dapat produknya 12, senilai 3 juta rupiah. Dan itu Bapak udah diuntungkan dan Bapak udah berhak mendapatkan dan berpotensi peluang 1,67 miliar. Rata-rata dari dikasih sama ya. Terkadang kan kalau teman-teman dari basic dulu ke reguler, yang saya dengerin dari basic, dari reguler baru ke bisnis. Nah, kalau saya kebalik, dari atas dulu baru ke bawah. Karena rata-rata yang namanya masyarakat Indonesia dari bawah ke atas itu engap, suka nawar, gitu kan. Tapi kalau kita kasih diskon gede-gedean dari 6.100.000 menuju 2.100.000, diskonnya kan hampir 60-70%. Nah, tinggal dikasih tahu. Kalau lagi prospek, ya minimal ya paket basic, ya paket mudah-mudahan teh. Mudah-mudahan saya dapat reward, mudah-mudahan saya untung. Padahal di awal juga udah untung. Nah, pengen coba semangat benar-benar gila, coba upgrade paket. Kenapa? Dan itu menentukan. Coba teman-teman bayangkan kalau misalnya teman-teman punya usaha, modalnya gede, ratusan juta, kira-kira bakal santai nggak? Kenapa? Karena uang gede kan? Karena uang gede. Kenapa PTBS masih santai? Karena modalnya murah. Kenapa PTBS santai? Modalnya murah. Udah mah santai tapi tetap dapat bonus. Udah mah tetap dapat reward. Itu deh kalau kita kerjakan santai dengan modal mudah-mudahan. Ya kan? Dan dengan mudah-mudahan ya saya dapat untung. Mudah-mudahan saya dapat reward. Padahal tetap jangka panjangnya tetap kita harus upgrade. Karena aja hari tadi baru upgrade ke bisnis. Keren tuh. Karena paham potensi bisnisnya. Karena paham potensi bisnis. Kalau misalkan saya reguler terus, intinya Kang Acep mau nonton, gitu kan? Nah kemudian tadi datang ke rumah bos saya, upgrade dah 7 paket. Ya alhamdulillah upgrade ke 7 paket. Ya nggak akan makin santai. Kenapa? Karena modalnya gede, 14 juta. Ya kan? Pasti nggak akan santai. Ada yang gabung reguler di sini? Udah. Kang Ajang Mary? Udah. Kenapa santai? Karena reguler. Atau udah balik modal? Belum. Udah lagi. Udah belum? Udah modal. Nah, kalau udah balik modal kenapa? Kenapa berhenti? Sempat berhenti? Ya sayang gitu. Kalau misalnya modalnya udah keluar, kalau kita nggak habis-habisan sayang. Apa sebenarnya tujuan kita bergabung di PTBS hanya untuk balik modal? Enggak kan? Kenapa kalau udah balik modal tidak berhenti? Padahal lihat di bawah kita ada jaringan kita. Dan jangan pernah sesekali kita selalu memikirkan perut sendiri. Kenapa? Rata-rata orang yang pertama susah closing, kemudian susah dapat reward, rata-rata itu dari pikiran. Nah, kenapa dari pikiran? Karena pikirnya itu selalu mematangkan bonus sendiri, selalu memikirkan bonus sendiri, selalu memikirkan bonus keluarganya doang, tapi nggak dipikirin bonus jaringannya. Makanya lama. Rata-rata seperti itu. Nah, teman-teman pengen cepat, coba pikirin jaringan, kita nggak usah mikir bonus lagi. Di PTBS nanti ada jangka panjang. Saya kemarin ada meet up sama Pak Suroto, proyek Luxury, dan di atasnya jaringannya itu ada yang 300.000 di kanan, ada yang baru 7 di kiri, tapi bonusnya udah di atas 25-30 juta. Padahal itu gede sebelah. Kenapa ada bonus seperti itu? Karena perusahaan menyediakan yang namanya RO. Makanya kalau misalkan teman-teman gede sebelah jaringan itu rezeki. Dan tanpa ada kaki gede nggak akan dapat luxury. Tanpa ada kaki gede kita nggak akan dapat motor. Kenapa? Karena jaringan selama dia di bawah kita itu jaringan kita. Betul? Sebelahnya apa barusan? Sebelahnya ada yang 300.000, ada yang 200.000. Nah minimal bonusnya 20-30 juta per bulan. Tapi dari royalti RO yang 5.000 rupiah. Makanya PTBS itu jangka panjang. Kalau bonus sponsor berapa? Cuma 400.000. Kita dapat hari ini, besok langsung habis. Betul. Tapi kalau kita bicara jangka panjang, yakin nggak akan habis. Ya, PTBS itu jangka panjang.
Dan selalu teman-teman yakini adalah yang tadi PTBS itu daftarnya cuma murah, hasilnya Mewah. mewah. Jadi lamun tapi kan berhenti teh kacida gitu. Tapi jangan abi mah alhamdulillah lamun Kang Sony eureun teh gitu. Kan lumayan kurangan hijinya Kang Dodi. Kumaha mantap bonus stokisnya mantap. Alhamdulillah. Yang baru closing stokis Kang Dodi. Insya Allah Kang Dodi juga mau upgrade stokis ya. Iya. Langsung duplikasi 2 stokis. 3 stokis. Habis puasa 1. Habis puasa 1. Mantap. Oke, bisa dipahami? Kemudian kita harus antusias. Kenapa harus antusias? Ya nggak bisa kita nunggu bonus dulu baru antusias, tapi harus antusias dulu baru bonus gede. Betul ya? Nah kita harus antusias, kita harus benar-benar yakin PTBS ini luar biasa. Kenapa kita harus yakin? Kalau misalkan saya nggak yakin, saya nggak akan habis-habisan. Saya udah dapat usul, ngapain saya kerjakan lagi? Gitu kan? Tapi yang saya pikir ini jangka panjang, ada di bonus ini. Kalau menurut saya hanya segitu-gitu aja, ya minimal lah 5 juta, 10 juta dapat per bulan. Ya kalau misalnya untuk jaringan sekarang dari Royal Tero aja. Tapi kalau misalnya kita bicara jangka panjang, kalau jaringan udah puluhan ribu, kan gede bonusnya. Kang Dani aja kan Royal Tero-nya ada sama Royal Prestasi udah di atas 60 juta. Nah itu gambaran teman-teman semua. Ketika teman-teman habis-habisan, berarti saya juga bakal gitu. Nah gitu. Jadi saya punya poin sendiri. Kalau saya belum nyalip Kang Dani, bonusnya saya nggak akan pernah berhenti. Walaupun Kang Dani nggak akan kesalip. Gratis. Nggak akan pernah berhenti berarti itu. Nggak akan pernah berhenti. Soalnya Kang Dani bonus saya belum kesalip sama saya nggak akan pernah berhenti. Walaupun iya emang Kang Dani nggak akan pernah kesalip. Kenapa nggak akan pernah kesalip? Ya dia juga habis-habisan, dia juga antusias, dia berani ngambil resiko, ya kan? Dia selalu punya inovasi-inovasi baru, gitu kan? Ya kalau Kang Dani kesalip sama saya aib, kalau saya kesalip sama Kang Acep aib. Tapi kalau Kang Sony apply-nya boleh disalip, boleh silakan. Ya Kang Sony ya. Ya. Apalagi yang sempat berhenti, wah kesempatan emas buat nyalip. Jadi seorang member harus bisa nyalip upline. Kenapa? Pasti bisa. Pasti bisa. Kang Sony sekarang lagi habis-habisan bisa nyalip upline. Kang Acep bisa. Ya minimal bosnya eksekutif. Karena Kang Acep udah bisnis. Gitu ya. Ya kalau kita bicara dari paket, tapi tetap sebenarnya kalau kita jalani kiri kanan doang, kita cuma punya 2 lane, kita bisa bonus itu di antara 80 jutaan ke atas bisa. Dengan catatan kita peringkatnya naik karena yang kita kejar ini Royal Tero. Jadi kita jangan pernah memikirkan bonus sponsor. Yang namanya bonus sponsor itu terbatas cuma 400.000. Yang namanya bonus pasangan itu terbatas cuma 18 juta per bulan. Tapi yang namanya Royal Tero berapapun sampai kedalaman 20 generasi, dari 20 generasi itu sampai ke 20 generasi lagi itu kita dapat. Walaupun nominalnya cuma 5.000. Gitu kan. Mending dapat uang 1 miliar sekali atau kita mendingan dapat ilmu uang dapatkan 1 miliar. Kita dapat ilmunya. Kenapa? Yang namanya uang itu pasti habis. Tapi kalau kita udah dapat ilmunya 1 miliar itu habis, bisa cari lagi. Dimanapun bisa. Dimanapun bisa. Betul ya? Nah, kemudian sungguh-sungguh, nggak ada santai, harus sungguh-sungguh, benar-benar harus sungguh-sungguh. Kenapa? Ya ini bisnis kita, bukan bisnis upline kita, bukan bisnis downline kita. Selama pikiran kita selalu memikirkan, wah enak ya saya titik cairnya, enak dong upline saya jadi tambah kaya. Selama kita jalani bisnis, ada pemikiran kayak gitu, saya jamin gak akan pernah berkembang. Mau di bisnis apapun, mau teman-teman kerja dimanapun, selama itu selalu memikirkan upline, selalu memikirkan bosnya, wah enaknya bonusnya gede gara-gara orang karena orang titik cair. Nah dia gak akan pernah besar dan dia tidak akan pernah berkembang. Gitu. Nah harus punya mindset terbalik. Gimana caranya saya nyumbang omset terbesar sampai jadi titik gede terbesar ke upline kita. Ketika jalan, saya dulu pernah komitmen ke Kang Dani. Ketika saya awal bergabung atas nama istri, saya yakinkan pada diri sendiri sama Kang Ivan berdua. Gimana caranya ketika Kang Dani lusuri ketiga, jaringan saya yang harus terbesar nyumbang omset ke Kang Dani. Ya alhamdulillah kemarin lusuri ketiga poin saya terbanyak. Gitu kan. Jadi nggak ada istilahnya kalau kita selalu memikirkan upline gimana, wah enaknya ini menguntungin di atas, kita nggak akan pernah berkembang. Justru harus gimana caranya jaringan kita berkembang, kitanya berkembang lebih cepat, gimana caranya kita nyumbang omset terbesar ke upline kita. Biar apa? Biar lari semuanya.
kalau yang namanya upline udah kesalip sama jaringan, ya namanya aib. Otomatis si upline pasti hantam lagi, dan pasti si upline selalu memperhatikan kita. Kenapa? Karena ya jelas omset kita terbanyak di beliau. Gitu. Bisa dipahami? Jadi jangan pernah beranggapan jelek ke upline kita, walaupun kita titik kecil, walaupun kita titik besar, semuanya sama selama di bawah upline, selama di bawah jaringan Kang Acep, yaitu jaringan Kang Acep. Ya, tidak berperan, selalu berperan. Kang Ajam berperan, Mas Rahman berperan. oh Mas Rahman berperan. Nah ini Mas Rahman berperan, emang gitu berperan orangnya. Ketika saya jalani kaki baru, sempat bilang, wah enaknya Kang Arisma lebih fokus ke grup yang kaki baru, gitu kan. Wah enaknya Kang Arisma omsetnya gede karena lebih fokus di kaki baru. Padahal dia nggak tahu tujuan saya itu apa. Saya cuma senyum. Nah, ada laporan dari Kang Ipan, bos Kang Rahman bilang gini, ya udah apa-apa, nanti juga tahu tujuan saya gimana, gitu kan. Nah, saya cerita jaringan saya aja, jaringan yang cross-selling teman-teman semua, biar jadi pelajaran, biarin ya Kang Rahman ya. Dan Kang Rahman sempat berperang, karena dia udah tembus motor, lama ke Mobilio, tiba-tiba saya bangun kaki baru, karena saya dulu disuruh sama Kang Dani. Tiba-tiba ngomong ke upline-nya, plan enak ya leader kita mah buka kaki baru dan lain-lain. Ya bebas dong namanya upline kan, iya kan? Bisa closingan sendiri ya bebas mau disuruh gimana kan? Kalau misalnya bicara kita ke sana, gitu ya. Tapi saya sempat nolak juga bangun kaki baru. Kenapa? Yang namanya bangun kaki baru kita harus siap ambil resiko. Harus ambil resikonya. Pertama, kita siap ada obrolan jelek dari member kita yang belum tembus. Ataupun member yang udah tembus walaupun belum ke Mobilio, yang belum paham. Nah kedua, kita harus benar-benar ekstra tenaganya. Kenapa? Yang namanya jaringan baru sama aja kita awal rintis. Kenapa? Berarti ya kita harus cari kedalaman terus menerus. Kita harus benar-benar tempel si orangnya. Saya nggak pernah mikirin jaringan event, saya nggak pernah mikirin dulu waktu di awal. Kenapa? Jaringannya udah mati, nggak ada bonus. Makanya saya bilang RS-nya mau dibubarkan atau enggak? Gitu. Saya bilang kan gitu. Kemarin ke Kacep juga bilang gitu, URC kalau nggak ada bonus hari ini, bulan ini saya bubarkan, gitu kan? Kan beres. Saya pernah ngomong gitu. Kenapa? Biar si upline-nya greget. Biar si leadernya greget. Kang Ipan greget, Kang Acep greget. Kenapa saya bilang gitu? Saya ngomong di depan Kang Dani, bukan di teman, bukan di kalian aja. Kan? Saya ngomong RS-nya mah bos bubarkan bulan ini lagi nggak ada omset percuma, kan saya bilang gitu kan. Walaupun saya omset gede di kaki baru. Walaupun masih ada titik gedenya Kang Ipan, tapi percuma kalau Kang Ipannya nggak ada bonus, gitu kan? Nah saya usahakan gimana caranya Kang Ipan dapat bonus. Dulu mah dimanja, nah sekarang saya hantam. Gitu kan? Depan Kang Dani saya bilang lagi kumpul, bos RSC mah bubarkan bulan aja lagi. Kan panik, diomongin kayak gitu, makin lari sekarang jaringan bonusnya udah gede lagi. Nah gitu, jadi teman-teman kalau misalnya ada mitra yang manja, kasarin aja kalau nggak sanggup dimanjain. Kalau udah lama dikasarin, udah lama dihantam, manjain. Coba, ya teman-teman harus punya inovasi sebagai leader, harus kreatif sebagai leader, harus cepat mandiri sebagai leader. Kenapa? Orang yang selalu memanjakan jaringan dan selalu cepat mandiri, orang yang selalu cepat mandiri terhadap jaringan, dia yang akan besar. Kenapa? Karena saya udah ngalamin. Saya sama Kang Ipan, saya nggak dibantu jaringan sama Kang Dani. Saya pengen mandiri, saya pengen besar. Akibat saya, walaupun tetap Kang Dani turun tangan. Tapi alhamdulillah, Kang Dani turun tangan, bantu fasilitator. Ketika saya mau kemana, dibantu fasilitator dan lain-lain, ya saya bisa running sama Kang Ipan, akhirnya gede, cepat gedenya. Gitu. Makanya enak teman-teman, misalkan teman-teman pada dibantu jaringannya sama upline-nya, enak. Yang penting kita mau cari ke dalam orangnya. Makanya ketika ada member baru, kita kontak sih, kita lihat siapa sponsornya, kita lihat siapa upline-nya. Nah, minta nomornya, gali lagi ke dalamnya. Oke, tidak menyerah udah dijelasin, kemudian tangguh, tidak loyo, artinya tangguh gini, ketika teman-teman yang namanya hidup pasti ada tantangan, hambatan dan rintangan. Ya, kita mau dimanapun pasti ada yang namanya tantangan, ada hambatan. Jangankan kita di sini aja kita ada hambatan, di WC aja kita ada hambatan. Ya tiba-tiba kepleset, itu kan tantangan, itu kan rintangan, itu kan hambatan. Betul? Artinya apalagi jalanin bisnis yang luar biasa ini. Motonya udah jelas, gue berkah riba, membantu umat terbebas dari riba. Apakah kita akan ikut andil di sana atau enggak? Wong kita niatnya bagus, masa kita nggak tangguh? Masa kita santai? Nah, coba pemikiran teman-teman ke sana, jangan ke bonus terus.
Yang namanya ke bonus terus ketika nggak dapat bonus pasti stres. Karena apa? Karena pemikirnya duit. Orang yang selalu memasalahkan uang, hidupnya akan terus bermasalah dengan uang. Catat, coba sob. Orang yang selalu memasalahkan uang, hidupnya akan terus bermasalah dengan uang. Walaupun dia udah kaya, tapi dia selalu masalah uang, pasti masalah dengan uang. Itu pasti. Oke, kita bahas karakter pecundang. Berarti kebalikannya. Apa ya? Takut. Nggak semangat. Nggak semangat, loyo, apalagi Tidak antusias, lemah. lemah. Ya, Mudah lemah. apalagi Baperan. baperan, baper, apalagi emosi, tak terkendali, Suka ngeluh, kayak siapa? Kayak Roman lagi. Kayak Mas Borong sama Mas Maruf. Maruf aja lah, Mas Maruf lah. diborong semuanya. Sony yang sekali-kali makan Sony. Lemah. Lemah kan? Kuat atau kuat? Takut akan ambil resiko, takut ketika mau memulai bisnis ini karena resikonya jelas ditolak, karena resikonya jelas. Kita takut jalani bisnisnya, kenapa? Ya takut ditolak, padahal penolakan itu hal biasa. Ya, padahal penolakan itu hal lumrah, dimanapun pasti ada yang namanya penolakan. Oke, cerita dikit teman-teman ketika mau nembak istri, masih terima nggak? Dari kedalaman, kemudian apa? Cetak konsepnya, bangun bonusnya. Gimana pun juga, sebagus-bagusnya leader, sejago-jago ngobrolnya leader, tanpa ada bonus mereka pasti akan berhenti. Berarti kita harus benar-benar memanfaatkan momentum ini, kita harus benar-benar gedein bonusnya. Padahal nggak lama, paling setahun lah 2 orang. Saya nyiptain gitu, kiri kanan, saya setahun 2 orang. Makanya setahun ini jaringan enak. Kenapa enak? Karena leadernya udah pada kebentuk, leadernya udah dapat bonus gede masing-masing kiri kanan saya. Padahal simpel caranya. Kita pengen 600.000 per hari, caranya gimana? Caranya gimana? Cetak di kiri 300.000 per hari, cetak di kanan 300.000 per hari. 300.000 berapa pasang? 6 kiri 6 kanan ini 6 kiri 6 kanan. Masuk ke sini berapa? 12 ini 600.000 nggak? Nah, sebelum teman-teman kejar bonus ini, sebelum teman-teman kejar bonus kiri kanan teman-teman harus pastiin. Kita lihat jaringannya. Yang saya kerjakan ini di awal. Pertama saya membangun jaringan Impan. Sebelum ke Impan 100.000 per hari, saya nggak akan pernah buka kaki kelas lainnya. Alhamdulillah udah berapa ratus jaringannya bos ya. Dulu udah sekitar 100-an lah, 90-an lah, 90 lebih. Baru saya garap sebelumnya. Yang saya kerjakan langsung sebelah jaringan dulu. Karena yang sebelah jaringan ini menentukan Anda. Kalau dibilang antara surga dan neraka. Benar. Nah, kalau misalkan teman-teman hantam jaringan sebelah, walaupun itu kaki gede, minimal 1 hari ada 1 orang aja yang masuk. Itu teman-teman lagi bangun fondasi. Bangun rumah tanpa fondasi gimana? Lama nggak? Enggak. Berarti yang harus dibangun pertama apa? Fondasi. Yang kokoh. Nah, teman-teman ketika jaringannya lari, walaupun sebelah jaringan, rezeki. Itu rezeki. Kenapa saya bilang rezeki? Gini, kaki misalkan gini. Ya, udah lurus 1, tinggal ngelempengin yang satunya. Nah, saya tinggal ngelempengin yang ini. Dan luar biasanya ketika saya fokus di kaki gede, di kakinya Kang Ipan, 1 bulan yang ini jadi titik gedenya Kang Ipan. Sampai sekarang Kang Ipan jadi titik jahit saya. Padahal selama 1 bulan, dulu bedanya hampir 200. Di sini 200, di sini kurang lebih 50-an jaringan. Tapi sebulan bisa berbalik. Yang ini jadi titik gede, yang ini jadi titik kecil. Sampai sekarang jadi titik kecil. Betah amat, jadi titik kecil ya. Gitu kan? Lemah. Nah, teman-teman mau kaki gede, mau kiki lemah, bina. Gali kedalaman. Karena ada pepatah mengatakan yang namanya mutiara tidak ditemukan di kedangkalan, yang namanya mutiara ditemukan di kedalaman. Benar nggak? Artinya teman-teman pengen cetak yang orang yang benar-benar jago sponsor, nggak akan di awal. Kalaupun di awal itu rezeki.
Kalau misalkan nanti nggak digali kedalaman, nggak mungkin nggak ada orang yang spesial. Pasti ada spesial, pasti ada mutiara yang tersembunyi. Pasti di bawah Kang Ajeng itu ada mutiara tersembunyi. Pasti di bawah Kang Sony ada mutiara tersembunyi. Caranya gimana ya? Dan kedalaman. Sambil kita cetak cetak omsetnya. Bisa dipahami? Ada nggak mutiara di kedangkalan? Yang namanya mutiara itu di kedalaman. Tugas kita gali kedalaman. Ada mitra baru gali kedalaman. Ada mitra baru gali kedalaman. Ada mitra baru gali kedalaman. Yakin teman-teman bakal cepat dapat ini. Yakin saya. Kenapa? Karena ini yang kita tuju gali kedalaman. Daripada kita sponsoran terus-terusan, dengan kita sponsoran punya mitra, bantu mitra jaringan, bantu mitra kiri kanan buat dapat fokus. Biar apa? Ya biar menemukan mutiara lagi. Kang Ajeng mungkin mutiaranya Kang Ajeng, ya kan? Tapi di bawah Kang Ajeng nanti dapat lagi mutiara di bawahnya Kang Ajeng. Kang Sony mutiaranya Kang Ajeng. Nanti di bawah Kang Sony ada Kang Sony lagi, ada Kang Sony lagi. Artinya apa? Ada yang satu karakter, ada yang satu frekuensi, ada yang satu pemahaman. Kalau satu jaringan itu udah ada ketiga sifat itu, satu frekuensi, satu pemahaman, satu karakter, pasti lagi. Saya dulu sempat bilang ke Kak Dani, kan gimana caranya ketika luxury saya jaringan tergede, saya jaringan terbesar, betul kan? Nah di bawah saya ada dua orang yang bilang kayak gitu. Pertama Kak Ivan, yang kedua jalur Kak Edi. Kak Edi pernah bilang, gak apa-apa Kak, saya nggak perlu dibantu jaringan. Pokoknya saya pengen membuktikan gimana caranya saya gede, dan ketika gede jaringan saya terbesar 5% dengan hari. Kalau teman-teman ada mitra kayak gitu gimana? Tapi dengan real, dengan bukti. Kak Ivan membuktikan dengan bukti, lihatin dengan bukti. Kang Edi lihatin dengan bukti, dengan cara dia yang sponsoran. Saya bantu buat men-sharing dan lain, walaupun dia Zoom. Pernah saya datang ke rumahnya sekali-kali. Saya langsung kasih tantangan. Males saya mah datang ke sini lagi, ke Bandung. Parkir aja nggak ada, saya bilang gitu kan. Gimana mau ngundang Kang Dani, saya bilang gitu kan. Tiba-tiba apa yang dilakukan dia? Seminggu kemudian dia bangun base camp. Dia bangun base camp langsung. Pengorbanannya gede kan? Artinya dia serius jalanin bisnisnya. Nah Kang Acep udah kasih fasilitas nih, saya bangun base camp di sini. Ini tuh udah rezeki. Berarti Kang Acep itu serius, tinggal teman-teman yang serius. Dan nanti teman-teman pun pasti bangun base camp sendiri. Kenapa? Karena Kang Acep melakukan hal seperti itu. Sikap upline ketika membangun seseorang, pasti seseorang itu menduplikasi walaupun tanpa kita kasih tahu, gitu kan? Saya pernah ngomong gitu, saya nggak pernah dikasih tahu ke jaringan saya. Saya bicara di sini aja, gitu kan? Ya alhamdulillah teman-teman saya ada yang jaringan saya ada yang ngobrol seperti itu. Artinya apa? Hukumnya hukum karma, hukumnya hukum duplikasinya benar-benar hukum duplikasi. Makanya teman-teman ketika nanti misalnya Kak Ajeng sempat berhenti, nanti ada mitra yang lebih dari satu berhenti. Makanya saya kalau berhenti, Kak Sony sempat berhenti, nanti ada mitranya yang sempat berhenti, yakin saya. Nah, saya terus tanya ke Kak Ajeng, mana Kak Sony? Ada tiba-tiba Kak Sony jadi ayah. Kak, gitu ini anak hilang. Iya, apa kabar? Mana? Paham? Saya. Silakan, ada yang tanyakan. Ada apa? Salah generasi Royalti, non generasi kemana? ke generasi ke ini, generasi kedua. Beres materi segitu dulu. Nah, salah generasi mungkin kawan-kawan apa? Paham ini paham? Yang dijelasin Generasi yang 20 generasi. nah yang kayak gitu biar kawan-kawan yang baru tahu. Nah ngomong Kan ini misalkan Kang Sony, jadi suka Kang Sony gitu, aduh enak bilang soalnya paling berkesan gitu. Apa itu lah harus ditutup dengan kayak itu keringnya. Misalkan ini kan Kang Sony harus ditutup. Ini misalkan Kang Sony ngedaftarin berapa besar, di bawahnya misalnya ada Kang Dodi, ya kan? Ini masuk generasi 1 G1. Kang Dodi ngedaftarkan Kang Aan. Kang Aan. Ini generasi 2-nya Kang Sony. Dan ini generasi 1-nya kan? PTBS ini memberikan 20 generasi. Nah 20 generasi ini gini maksudnya. Kang Sony atau Kang Dodi. Nah Kang Dodi sebelum mendapatkan 20 orang, itu tetap bonusnya nanti masuk ke Kang Sony.
Ya, di sini misalnya Kang Dodi ngedaftarkan 20 orang. Nah, itu yang mitranya Kang Dodi itu masuk generasi 2-nya Kang Sony. Kalau sponsoran pribadi dari Kang Dodi. Nah, yang 20 orang ini misalkan masing-masing daftarin lagi 20 orang. Nah, ini masuk generasi ketiganya Kang Sony. Generasi kedua Kang Dodi. Nah, untuk dapat bonus royalti RO ya itu dari sana, dari 20 generasi itu. Makanya gede kesempatannya. Nah itu yang mau ditanyain itu, yang pembagian bonusnya. Bonusnya ketika misalkan di sini 40 orang. Ya, dari si 20 orang ini generasi ini masuk generasi ke 4. Ini G4. Generasi 4 ini generasi 3, ini generasi 2, ini generasi 1. Paham dulu sampai sini gambarnya. Nah, untuk dapat bonus RO, misalkan di sini ada yang RO 1 paket. Siapa aja yang dapat gitu kan? Ya. Nah, yang dapat yang 40 orang ini dapat. Kalau misalkan dari generasi ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat. Karena ini masuk di generasi keempat. Mohon maaf, kalau yang RO-nya ini generasi kelima. Generasi kelima RO tetap masuknya di generasi 5 masuk. Ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat. Kenapa? Karena mereka generasi. Artinya generasi itu susunan dari atas ke bawahnya. Yang penting sponsoran. Nah, kalau misalkan Kang Dodi bukan sponsorannya Kang Sony nggak akan dapat. Nggak akan dapat royalti RO. Nggak akan dapat royalti prestasi. Jadi masa skill over itu kurang sponsoran. Rugi di spillover mah. Ini nama itu. Jaringan teh rugi. Rugi di spillover mah. Ketika jaringan udah gede nanti. Mendingan kita closingan. Mendingan closingan pribadi, gak ada kedalaman. Yang tadi dibilang, mendingan kita cari mutiara sendiri daripada kita dikasih mutiara. Siap. Dikasih di awal. Kalau dikasih di awal, kita nggak bisa cari mutiara lagi. Tapi kalau kita udah tahu caranya cari mutiara, kita gampang cari lagi mutiara lagi. Dan nanti dibawa jaringan mutiara. Paham nggak? Makanya yang di spillover mas sebenarnya rugi. Untung di awal aja. Oh iya. Untung poinnya aja. Tapi untuk jangka panjang rugi. Ya teman-teman, bisnis PTBIS ini mau jangka panjang, jangka pendek. Jangka panjang. Berarti kita ini bisnis sendiri. Ini bukan bisnis upland, ini bukan bisnis downland. Walaupun misalkan Kang Sony ini perlu bantuan Kang Acep pasti bantu. Tapi ketika Kang Sony dapat terima dibagi dua aja Kang Acep. Udah kan? Betul kan? Bagi dua ke dekat. Maksudnya kan ini Kang Ajang Mary tembus motor kan? Terus tembus motor kan? Dibagi dua aja Kang Acep ribetnya. Tapi ketika Kang Ajang perlu bantuan Kang Acep datang enggak? Datang. Bantu. Dapat reward dibagi dua deh. Berarti bisnis ini bisnis milik Kita. milik sendiri, bukan milik downline, bukan bisnis milik upland. Ya walaupun si upland bantu, tapi tetap dapat reward mau dibagi dua. Itu kan paham kan maksudnya kan? Artinya apa? Ya ini bisnis milik sendiri. Kita nggak bisa ini selalu memikirkan upland. Kita selalu memikirkan downline. Kita harus memikirkan member kita. Kenapa? Karena itu sebuah kewajiban. Kita misalkan selalu menggantungkan diri terhadap upline, kita nggak bisa. Kenapa? Yang namanya upline punya jaringannya banyak, bukan kita aja. Namanya punya jaringan banyak, masa harus satu orang yang terus dimotivasi? Padahal belum tentu yang satu orang itu jadi mutiara. Mendingan kita cari mutiara. Buat apa? Buat dobrak si orang yang tadi. Misalkan Kang Sony nggak aktif, biar dobraknya Kang Sony. Gitu. Terus nambahin lagi ya. Siap. Jadi yang masalah disimpanin jaringan sama upline itu kita gak kebagian generasi. Nggak akan masuk, nggak akan dapat. Ya, jadi kudu paham yang mitra-mitra baru nih. Contoh gini, Kang Dori sponsor siapa? Kang Pian. Misalkan Kang Pian sponsornya ini Pak Sajudin. Pak Sajudin. Misalkan Pak Sajudin langsung larinya ke Kang Isan. Misalkan Kang Acep nggak dapat.
nggak akan dapat royalti, nggak akan dapat royalti prestasi, nggak akan dapat royalti RO, nggak akan dapat. Yang dapat generasi, karena bukan generasi. Artinya generasi si A datangnya si B datangnya si C datangnya si D. Nah itu masuk semuanya generasi si A sampai 20 kedalaman. Artinya mah ada silsilah keturunan, gitu.